Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Sabtu 7 Maret 2026. Kita hari ini mengambil tema tentang buah pengampunan yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Kita juga pasti hafal dengan cerita yang dikisahkan pada hari ini, seorang bapak dan dua anak laki-lakinya yang disebut anak sulung dan anak bungsu. Mari kita mencoba menikmati cerita ini dalam 3 poin berikut. Yang pertama, dosa membawa sengsara. Anak bungsu dalam Injil hari ini memberi kita sebuah struktur tentang dosa. Mula pertama dosa sebenarnya hanya keinginan untuk hidup terpisah dari bapaknya. Setelah diberi harta warisan yang begitu melimpah, karena dikatakan di situ separuh dari harta milik ayahnya tadi yang mesti dibagikan dengan kakak sulungnya, ia kemudian pergi yang menjauh dari rumahnya dengan penuh sukacita. Ia sangat yakin banyaknya harta yang dimilikinya sekarang akan menjamin hidupnya bahagia. Namun semua itu ternyata bersifat sementara. Situasi berubah secara kilat, hartanya yang banyak habis dalam sekejap, hidupnya terlunta-lunta, sengsara, menderita, dan tak seorang pun yang mau menolongnya. Bahkan untuk memenuhi rasa laparnya, ia mesti menghinakan diri dengan makan makanan babi. Itu pun tidak didapatkan olehnya. Hidup benar-benar sengsara dan terhina. Demikianlah sebenarnya di sini mau mengatakan dosa itu bermula, yaitu sebuah keinginan hidup jauh dan bebas dari pantauan Allah. Mulanya sedemikian sederhana. Barangkali karena harta yang melimpah, kita enggak merasa butuh Allah lagi. Bisa jadi karena semua bisa diatasi, maka Allah tidak perlu lagi. Mungkin bisa terjadi karena sibuk dengan diri sendiri sampai tidak punya waktu untuk kembali ke rumah Allah. Pada intinya, hidup bersama Allah dipandang merepotkan, terkekang, dan terasa terbebani. Allah menjadi pengganggu kebebasan. Namun anak bungsu memberi pelajaran amat berharga untuk kita. Hidup jauh dari Bapa kalau di dalam anak bungsu, dan itu berarti hidup jauh dari Allah, tidak mau menyertakan Allah, mau melaksanakan kehendaknya sendiri tanpa Allah, ternyata akan berbuah salah. Meski rahmat Allah begitu melimpah, semua itu tidak kekal dan bisa lenyap, sehingga kita segera sengsara dan menjadi budak dosa. Sebuah awalan yang sedemikian sederhana, tetapi pasti menghasilkan kesengsaraan sekaligus juga kehinaan yang luar biasa. Sekarang mari kita masuk ke poin kedua, tidak peduli membawa celaka. Anak sulung memberi kita peringatan lain tentang bahaya dosa di seputar rumah Allah. Jadi kalau jauh dari Allah itu menjadi sedemikian rupa, sekarang kita masuk ke poin yang ternyata dekat dengan Allah juga ada masalahnya. Seperti anak sulung secara fisik bisa jadi kita dekat dengan Allah. Tiap hari ke gereja, ikut serta dalam kegiatan kategorial secara rajin. Di mana ada acara doa, di situ selalu ada. Sebagaimana anak sulung, kita hidup saleh dan taat pada aturan agama. Kita mengalahkan kemalasan dan memberikan diri dalam pelayanan gereja, pelayanan bagi orang lain. Itu semua bagus. Dalam titik ini patut dipuji baik adanya. Tetapi ada titik lain. Dalam posisi yang seperti ini, hidup mesti senantiasa direfleksikan dengan sungguh-sungguh.
Sebab kekuatan kejahatan tidak pernah berhenti pada saat kita sudah rajin, taat, dan baik. Ini yang mesti menjadi catatan. Kekuatan kejahatan tidak pernah bisa berhenti hanya ketika kita sudah rajin, taat, dan baik. Sebelum sampai pada titik persatuan dengan Allah, setan masih terus mengambil inisiatif untuk menggoda kita, siapapun kita ini, dengan membelokkan segala sesuatu yang positif dan baik itu ke dalam situasi salah dan dosa. Satu catatan yang paling menarik untuk kita telaah dari posisi anak sulung adalah godaan pada perasaan sudah melakukan kewajiban dengan baik. Akibatnya segala sesuatu hanya dilihat dari sudut pandang dirinya. Yang baik mestinya diberi pahala, yang jahat harusnya dihukum. Jadi ukurannya pada ukuran dirinya yang telah baik tersebut. Maka tidak heran ketika adiknya pulang, ia menjadi emosi. Mengapa bapaknya masih berbelas kasihan pada adiknya yang nakal itu dan malah memestakan dengan hidangan yang istimewa. Sementara ia yang sudah bekerja keras, tidak pernah aneh-aneh dalam hidup dan selalu hidup baik, justru merasa hidupnya kurang diperhatikan. Ia merasa punya hak yang lebih atas pahala dari Tuhan daripada orang lain yang kurang baik dalam hidupnya. Inilah godaan paling nyata atas perbuatan baik yang tidak dilandasi oleh belas kasihan. Karena memandang diri baik adanya, maka tidak rela apabila orang lain mendapatkan kebaikan dan belas kasih dari Allah. Akibatnya kita bisa cepat emosi, menjadi dengki, marah, dan tidak peduli. Dan ingat, kemarahan orang yang biasanya rajin, baik, dan seterusnya, itu seringkali jauh lebih parah. Karena memang itu godaannya. Padahal perbuatan baik tanpa ketulusan dan tanpa pembenaran dari Allah yang dibungkus dalam belas kasih akan cenderung menjadi celaka dan mencelakakan kita. Maka disinilah sikap kehati-hatian dan bijaksana selalu dikedepankan. Oleh karena itu mari kita masuk ke poin yang ketiga tentang Bapa yang murah hati. Ada dua sikap bapa yang menarik untuk kita cermati. Ia mau keluar dari rumah untuk menyongsong anak bungsunya yang kembali. Ia menerima kembali anaknya yang telah lama pergi dan pulang ke rumahnya. Sikap hatinya yang penuh belas kasih terungkap dengan tidak membiarkan anaknya terus mengungkapkan kata-kata penyesalannya. Sebelum anaknya selesai berbicara, ia sudah meminta kepada para pembantunya untuk menyiapkan pesta bagi anaknya. Ia telah mengabaikan masa lalu yang buruk dari anak bungsunya dan siap membuka lembaran baru yang indah bersamanya. Itu tindakan yang pertama, menyongsong si anak bungsu. Di lain pihak terhadap anak sulungnya yang ngambek, tidak mau masuk rumah, dan makin benci dengan adik satu-satunya yang nakal itu, ia bergegas menemui, memberi penjelasan, dan menunjukkan tentang cinta dan belas kasih bagi semua. Yang jahat ditariknya kembali, yang baik dipelihara dalam kesatuan kasih dengannya. Dan inilah yang diberikan penjelasan dan pengertian kepada anak sulungnya dengan mengatakan bahwa yang aku punyai juga engkau alami. Demikianlah Allah tetap merindukan anak-anaknya yang berdosa pulang kembali ke rumahnya, karena dosa itu berarti mati. Dan apabila mau pulang ke rumah berarti hidup kembali. Allah juga merindukan mereka yang telah ada dan hidup bersamanya, agar selalu memiliki hati belas kasih yang semakin luas dan mendalam, sehingga bersuka cita ketika ada orang lain yang kembali. Bukan kemudian lantas
membalikkan hatinya. Oleh karena itu, tobat dalam konteks ini memiliki dua unsur penting yang saling melengkapi. Unsur pertama, tahu dan sadar bahwa jauh dari Allah itu membuat derita. Sekaligus berani bangkit dan percaya kepada Allah yang mau mengampuni, itu adalah kekuatannya. Sadar bahwa dosa akan menyengsarakan dan menghinakan, tapi juga tidak boleh berhenti di situ. Harus percaya Allah masih mau menerimanya. Jadi kedua hal itu terjadi. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang frustasi, merasa dosanya paling besar di dunia dan Allah tidak punya belas kasih dan pengampunan. Dua-duanya harus muncul. Kalau kita merasa sebagai orang yang berdosa, kita kembali kepada Allah yang pasti akan mengampuni. Nah, ini yang mesti menjadi ditanamkan dalam hati ketika kita menjadi orang yang salah dan dosa, dan kalau kita sudah sadar akan hal itu. Lalu yang kedua, unsur yang kedua, mengerti cara pikir Allah dan mengalami betapa besar cinta Allah bagi hidupnya, sehingga tidak terjebak untuk terus-menerus melihat diri sendiri sudah baik, tetapi semakin memfokuskan diri untuk melihat Allah dan kehendaknya. Kadang-kadang kita ini, kenapa semua orang perlu bertobat? Bahkan orang yang paling rajin sekalipun perlu bertobat, karena ketika tidak bertobat, seringkali kita hanya fokus pada diri sendiri. Kita memang rajin berdoa, tapi bukan kita melihat dan memandang Allah serta kehendaknya, tapi justru semakin memupuk ego kita karena kita hanya melihat diri sendiri. Nah, hari ini kita diajar untuk berani memfokuskan, semakin memfokuskan diri untuk melihat Allah dan kehendaknya, sehingga akhirnya kerajinan dan kebaikan kita bermakna belas kasih. Bila kedua hal tersebut terjadi, maka kita orang-orang yang bertobat, yang mengalami sukacita dalam pesta nikah Tuhan yang abadi. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini supaya kita selalu bergembira, karena bukan pertama-tama kita mendapatkan apa yang kita kehendaki, tapi kita menemukan Allah yang berbelas kasih. Tuhan memberkati kita.